Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau merupakan Direktur Pendidikan di Pesantren Modern Al-Furqon. Beliau adalah Ustadz Abi Fauzi S. Ikom CHT. Luar biasa. Gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa Sehat luar biasa. dan tentunya tetap semangat. Oke, itu yang terpenting. Sehat luar Alhamdulillah. biasa dan tetap semangat. Ya. Kita ngobrol-ngobrol masalah apa? Al-Furqon ya. Oke. Pesantren Modern Al-Furqon yang saat ini antum menjadi Direktur Pendidikan di pesantren tersebut. Apa sih? Oke deh, kita kenalan dulu. Al-Furqon itu di mana dan seperti apa? Ya, alhamdulillah untuk ustadz kita yang luar biasa, ustadz muda, ustadz yang sangat keren Oh, dan secara kualitas keilmuannya juga tidak diragukan, insya Allah. Berkaitan dengan Al-Furqon yang perlu dipahami bahwa Pondok Pesantren Al-Furqon ini tepat berada di tengah-tengah kota Cilegon, Banten, tepatnya di daerah Tegal Cabe, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Cilegon. Itu. Jadi sebenarnya untuk mencari Pondok Pesantren Modern Al-Furqon ini tidak terlalu sulit. tidak sulit. Ya, karena memang adanya di tengah-tengah kota. Ya, kalau kita lihat secara teritorialnya itu tepat di persimpangan kota Cilegon Kota itu. Cilegon. Nggak jauh dari situ, kurang lebih 200-300 meter sudah ketemu dengan Pondok Pesantren Modern Al-Furqon. Pesantren Modern Al-Furqon. Ya, Luar biasa. Begitu luar biasa. Apa sih yang menarik dari Al-Furqon? Untuk mungkin barangkali ada orang tua murid yang saat ini bingung kira-kira mau nyekolahin anak kemana gitu. Barangkali Al-Furqon bisa menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan orang tua itu. ya, kondisi saat ini tidak ada pilihan yang lain. Yang pertama yang harus dijadikan referensi oleh para orang tua murid, orang tua santri, bahwa yang terbaik saat ini mau dikemanakan anak adalah di pesantren. Kenapa? Karena pesantren itu 24 jam kita berada dalam satu pengawasan, terkontrol, terkoordinir, terkonsolidasi, gitu kan. Jadi insya Allah si anak ini dari mulai bangun sampai ketemu bangun lagi itu berada dalam satu pengawasan. Yang kedua, di pesantren itu tidak diizinkan untuk memegang alat komunikasi Handphone. Walaupun sekarang udah di 4.0 ya. Iya, betul. Jadi ini juga satu keunggulan. Kenapa? Karena hari ini fakta anak-anak kecil saja bangun tidur itu selalu pegangnya handphone. Gitu. Kemana-mana pegangnya handphone. Dan ini sangat tidak baik dampaknya terhadap psikologis ya si anak itu sendiri, mentalitas si anak itu sendiri. Dia kecenderungannya pasif. Gitu. Nah, di pesantren ini tidak seperti itu karena tidak dilibatkan dengan komunikasi atau handphone itu. Jadi murni dia beraktivitas dari mulai bangun tidur ketemu tidur lagi, itu adalah kehidupan yang alami. Gitu. Itu keunggulannya di situ. Kemudian juga yang terpenting di pesantren itu ketika zaman sekarang ini, kondisi sekarang yang istilahnya ada corona, ya terbatas dalam KBM, kegiatan belajar mengajar. Namun di pesantren tidak. Oh tidak. Ya, jadi Normal. tidak ada libur, tidak ada apa istilahnya belajar lewat online gitu, tidak ada. Jadi pure murni komunikasi seperti biasa, kegiatan belajar mengajar seperti biasa, Tatap muka. tatap muka, ya klasikal maupun private juga. Jadi semuanya itu berjalan sebagaimana biasa, tidak terkondisi, tidak terkendala dengan saat ini yang digaungkan oleh pemerintah
tentang corona itu ya. Jadi COVID. Jadi orang tua tidak kewalahan untuk mengisi pulsa HP anaknya gitu ya. Betul. Kalau masuk ke pesantren Al-Furqan. Iya. Ditambah lagi satu keunggulan yang harus dijadikan pertimbangan orang tua murid juga, bahwa Al-Furqan ini secara kualitas pendidikan insya Allah kita bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain, sekolah-sekolah unggulan yang lain, insya Allah gitu. Karena kita sudah banyak lulusan-lulusan Al-Furqan, alumni Al-Furqan yang luar biasa. Setelah keluar dari Al-Furqan mereka sangat bermanfaat di masyarakat. Iya, bahkan ada yang melanjutkan kuliah di Mesir ya. Betul. Siswa di Mesir. Betul. Ya. Bahkan dia dapat nilai komlot ya. Komlot. Itu. Alhamdulillah Al-Furqan seperti itu. Jadi insya Allah nggak usah ragu untuk orang tua santri, orang tua murid yang sekiranya bingung mau ditaruh di mana anaknya, pendidikan mana yang terbaik, insya Allah Al-Furqan akan menjawab itu semua. Iya. Untuk bicara kurikulum apa sih yang diterapkan di pesantren Al-Furqan? Kurikulum ya tentunya karena pondok modern ya, pondok pesantren modern. Jadi ada 3. Yang pertama kita ambil dari Kementerian Agama, kemudian juga dari sistem modernnya itu sendiri, dan Salafi. Ya, kalau Kemenak ya ikutin kurikulum yang ada dari pemerintah. Kalau modern ini kan biasanya kecenderungannya dengan bahasa Arab dan Inggris. Ya, itu udah standarisasi lah, dan insya Allah Al-Furqan sudah menjawab itu. Jadi lulusan Al-Furqan dalam Lughatul Arabiyah, bahasa Arab maupun Lughatul Inzilijiyah, insya Allah tidak diragukan lagi. Gitu. Kemudian yang ketiganya Salafi. Ya. Kita belajar tentang ilmu nasorof, ilmu balaghah, sehingga insya Allah setidaknya untuk baca kitab gundul ya, istilahnya kitab gundul, kitab kuning, itu juga bisa kita jadikan sebuah kelebihan di pondok pesantren Al-Furqan. Iya, karena memang kehidupan di masyarakat itu kebutuhannya kompleks ya. Jadi tidak hanya dibutuhkan ngaji saja gitu, tapi juga bagaimana berorganisasi, terus bagaimana kalau misalkan ada tamu dari luar negeri, terus bagaimana cara komunikasinya gitu. Makanya di Al-Furqan ini sepertinya menjawab itu ya. Betul. Bahasa Arab dan bahasa Inggris itu menjadi komunikasi sehari-hari setiap pekannya begitu ya. Iya, betul. Dan lagi ada satu lagi yang luar biasanya juga, pimpinan kita ini sangat mengendaki lulusan Al-Furqan itu memiliki kemampuan dari leadership dan entrepreneurship. Kalau betul. Wujud konkretnya bagaimana? Bagaimana cara memimpin, bagaimana cara mengorganisir gitu kan, di Al-Furqan diajarkan. Kita ada namanya OSAP ya, organisasi santri Al-Furqan, namanya OSAP. Di situ diajarkan bagaimana cara beradministrasi, bagaimana cara manajerial, bagaimana cara berkomunikasi, public speaking dan lain sebagainya, itu diajarkan. Itu berkaitan dengan leadership. Dan entrepreneurship juga insya Allah kita ada ke depan akan lebih kompleks lagi, lebih lengkap lagi. Ada istilah integrated farming. Artinya jadi bagaimana kita membangun ekonomi mandiri dari lahan yang kita miliki di Al-Furqan ini. Jadi ada pertanian, nanti ada peternakan, ada perikanan. Itu sudah berjalan ya? Sudah berjalan. Kita sudah berjalan. Kita perikanan juga, kebetulan kemarin kita dapat subsidi dari Kementerian Kelautan, dapat bioflok gitu ya, kurang lebih ada 8 bioflok. Iya, itu juga sudah berjalan, sedang pengerjaan sekarang, insya Allah seminggu lagi mungkin kelar, alhamdulillah. Tapi sebelumnya juga kita sudah punya peternakan, ada ikan lele ya, ikan lele itu ada. Dan pertanian juga ada, peternakan ayam, ya. Ada entok, ada kambing juga ada. Jadi itu nanti akan terintegrasi baik itu memang pola hidupnya maupun pola pakannya, itu semuanya ada siklusnya, berputar di situ-situ aja, dan itu semuanya organik, nggak pakai unsur-unsur kimia juga. Gitu. Insya Allah seperti itu. Berarti luar biasa ini antum dalam
memanage waktu itu sama di Al-Furqan 24 jam, Iya. di luar juga 24 jam. Betul. Namun dalam waktu 24 jam di Al-Furqan itu dengan padatnya kegiatan itu bisa terbagi gitu ya. Iya. Itu luar biasa itu. Iya. Ya karena memang bukan persoalan waktunya ya, tapi persoalan kitanya bagaimana memanage waktunya. Betul. Jadi jangan salahkan waktunya, waktu tetap seperti itu dari Jadi, dulu juga seperti itu. Jadi nggak ada istilah maaf nggak ada waktu, nggak ada Oh, istilah. nggak ada. Yang ada maaf nggak bisa mengatur waktu. Iya, Gitu. betul. Cocok. Iya. Harapan ke depan dari dua hal yang ditonjolkan tadi, leadership sama entrepreneurship, itu harapannya apa sih bagi santri gitu ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi target dari Pondok Pesantren Modern Al-Furqan ini ketika dia lulus mengabdi di masyarakat, mau ditempatkan di mana saja, pada posisi apa saja, sudah ready. Ya, artinya mau di bidang ekonomi, oke, gitu kan. Mau di bidang manajemen juga bisa, mau di bidang leadership di pemerintahan juga bisa, gitu kan. Atau mungkin dari sisi misi dakwahnya. Apakah itu nanti mengajarkan kajian, kemudian khutbah, adzan, gitu. Atau mungkin ada orang hajatan butuh qori, gitu. Insya Allah Al-Furqan semuanya menyediakan. Iya. Jadi apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat sedang dipersiapkan di Pondok Pesantren Al-Furqan. Ya, jadi intinya pesantren modern Al-Furqan menyediakan seluruhnya secara prasmanan. Betul. Tinggal santri membawa wadah yang besar aja gitu untuk menampung semua itu gitu loh. Iya. Ini sambil diminum. Oke, alhamdulillah. Ini syukron. Air Al-Water. Oh iya. Jadi Iya betul. disponsori oleh Al-Water dari pesantren Al-Furqan. Bismillah. Ini juga hasil Al-Furqan juga. Al-Furqan punya usaha ada namanya Alfu Water ya. Jadi kita baru berbentuk galon sama berbentuk cup. Insya Allah nanti ke depan berbentuk botol yang 600 ml. Insya Allah. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Ya. Ya, kalau sahabat Zenius yang mau hajatan atau mau nikahan atau acara apapun reunian gitu ya, bisa hubungi ke kontak person yang ada di bawah, nanti saya cantumin. Ya. Untuk Majelis taklim, ya, betul. ibu-ibu arisan ya. Apa sih bedanya beli di Al-Furqan sama beli di tempat lain? Kalau beli di Al-Furqan itu Anda belanja berarti beramal gitu kan. Iya. Tapi kalau di tempat lain Anda belanja yang murni belanja gitu. Tapi di sini insya Allah marginnya untuk kemaslahatan umat gitu ya. Luar biasa. Alhamdulillah, insya Allah. Oke, untuk target antum menjadi direktur pendidikan tuh, what is your future goal gitu ya istilahnya, apa sih target bahwa saya sudah berhasil menjadi direktur pendidikan ketikanya itu bagaimana itu? Saat ini setelah kita meriset ya, mengevaluasi tentang Al-Furqan, tentunya sudah banyak kemajuan, tapi tetap juga harus ada pembenahan-pembenahan di sana sini. Berkaitan dengan target direktur pendidikan, yang pertama ini di tahun berikutnya, tahun depan kita ada punya target penambahan jumlah santri. Yang pertama, dan jumlah santri yang selama ini memang tadi singa sedikit tapi tetap jadi singa. Nah ini kita rubah, bagaimana singanya yang banyak gitu. Singanya dikuadratkan. Ya, dikuadratkan, dilipat gandakan, jangan sedikit. Karena memang umat Islam ini butuh singa-singa yang banyak. Gitu. Ya, jadi ke depan insya Allah Al-Furqan menghendaki adanya penambahan jumlah calon santri. Jadi kalau ada ibu bapak yang anaknya kelas 6 SD atau MI, ya kalau mau jadi singa-singanya gitu kan, umat Islam, insya Allah di Al-Furqan kita siapkan wadahnya, kita siapkan bimbingannya, insya Allah bisa seperti itu. Itu target yang utama. Kemudian juga ke depan memang infrastruktur mau tidak mau, ya itu juga jadi satu
acuan ke depan gitu kan, bahwa ini secara infrastruktur sudah bagus ya, tapi masih belum maksimal gitu kan dari fisik bangunannya maupun isinya. Nah ini ke depan makanya dengan melipat gandakan jumlah santri dan juga kalau ada donatur juga yang memang mau memberikan ininya ya, sumbangsi dananya, ini Al-Furqan juga insya Allah masih sangat membutuhkan dana yang cukup banyak. Itu targetnya. Jadi secara SDM bagaimana penambahan jumlah santri berkali lipat dan infrastruktur adanya perbaikan-perbaikan. Seperti itu. Luar biasa. Ya insya Allah. Amin amin, kita doakan ya. Mudah-mudahan Al-Furqan semakin maju dan semakin berkembang. Pasti. Amin 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 ya Allah. Begitu. Karena memang pesantren itu mau tidak mau merupakan benteng pertahanan terakhir umat Islam. Begitu. Orang melihat kehidupan orang Islam itu ya di pesantren. Betul. Kalau kita melihat, mohon maaf ya, tidak semua memang. Kalau kita melihat di luar itu, kita sudah tidak bisa membedakan, ya beliau Islam atau enggak. Islam bi katanya. Iya. Kok enggak ke masjid gitu, kok enggak sholat gitu. Nah, jadi hanya di pesantren lah, ya. Identitas Islam. Identitas Islam itu terlihat, gitu. Karena kehidupan sholat segala macam ngaji itu memang adanya di pesantren. Makanya tidak terlalu muluk rasanya kalau saya bilang pesantren itu merupakan benteng pertahanan terakhir umat Islam gitu. Karena di situ. Nah terus kalau misalkan ada wali santri yang mau daftar atau mau berkunjung ke Al-Furqan, itu bagaimana? Iya, datang saja ke Pondok Pesantren Modern Al-Furqan di Tegal Cabe, Citanggil ya, Cilegon. Kalau dari Simpang Cilegon itu nggak jauh, kurang lebih Dari landmark ya? Iya, landmark itu kurang lebih 200-300 meter lah. Tanya Al-Furqan, di situ semua orang insya Allah tahu Pondok Pesantren Modern Al-Furqan. Atau mungkin nanti bisa menghubungi ya, bisa menghubungi nomor kontak yang ada di di bawah ini ya. Nanti kita siapkan nomor kontak di bawah ini insya Allah nanti. Jadi silakan saja mau datang langsung atau mau konsultasi via handphone juga bisa. Nanti kita siapkan nomor kontaknya. Atau juga bisa buka website kami ya. Iya. Kami ada di https www ya alfurqan.conpes.id. Nanti juga insya Allah kita lampirkan di kolom deskripsi. Nah, kayaknya kita cukupkan dulu ya, mudah-mudahan baik bermanfaat. Tapi saya minta ada closing statement dari Direktur Pendidikan Pesantren Modern Al-Furqan, barangkali yang perlu disampaikan, informasi tambahan kepada sahabat Zenius, silakan. Alhamdulillah, sebagai statement terakhir bahwa Allah sudah menggariskan di dalam surat An-Nisa ayat 9 itu bahwasanya hendaklah kalian takut bahwa di depan kalian, generasi kalian itu nanti akan ditemukan generasi yang lemah. Itu satu statement 1400 tahun yang lalu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi Allah sudah menggariskan kita itu harus khawatir dengan generasi-generasi kita itu. Kitanya baik, tapi bagaimana generasi ke depannya? Nah, oleh karena itu kami mengajak melalui statement itu, mari kita beramai-ramai, mari kita berbondong-bondong untuk mengisi pondok pesantren dimanapun ya, wabil khusus di Pondok Pesantren Modern Al-Furqan ini, karena untuk menjawab statement yang disampaikan oleh Allah tadi, sehingga kita sebagai orang tua nanti tidak khawatir lagi, karena masa depan generasinya sudah tersiapkan atau sudah disiapkan oleh lembaga-lembaga atau pondok-pondok pesantren yang ada di Banten khususnya, terutama di Pondok Pesantren Al-Furqan. Itu barangkali sebagai statement terakhir. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi di surat An-Nisa itu kita disuruh untuk hendaklah untuk takut gitu kalau meninggalkan generasi yang lemah ya, terutama lemah imannya.
lemah akhlaknya, lemah pendidikannya. Kita kan kadang-kadang takut meninggalkan generasi itu takut lemah ekonominya doang gitu ya. Jadi menakutkan hal-hal yang bersifat duniawi. Oke, jazakumullah khair nih, banyak ilmu yang kita dapatkan, banyak informasi juga yang bisa kita terima dari Abi Fauzi. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan dan waktu. Baik, siap. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi